Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel pembelajaran kita. Hari ini kita memulai pertemuan pertama mata kuliah kewirausahaan. Sebuah perjalanan belajar yang bukan hanya soal membangun usaha, tapi juga soal mengubah cara berpikir dan bertindak secara kreatif dan mandiri. Perkuliahan ini dirancang bukan untuk membuat semua mahasiswa jadi pebisnis, tapi agar setiap dari kita memiliki jiwa wirausaha, yaitu berani mengambil resiko, melihat peluang, dan terus berinovasi di bidang apapun kita berada. Nah, di pertemuan pertama ini, kita akan bahas hal-hal mendasar. Apa itu ekonomi kreatif? Mengapa minat berwirausaha penting di era revolusi industri 4.0? Dan bagaimana peran perguruan tinggi dalam membentuk pola pikir kewirausahaan? Yuk, kita mulai pelajaran hari ini dengan semangat. Selamat menyimak dan selamat berproses menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor unggulan yang terus bertumbuh dan menjanjikan hingga tahun 2025. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Apa saja? Yuk kita simak bersama. Pertama, arsitektur. Arsitektur adalah seni sekaligus ilmu dalam merancang dan membangun sebuah ruang, baik berupa bangunan maupun suatu kawasan, yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional, aman, dan berkelanjutan. Jadi, subsektor arsitektur bukan hanya menggambar bangunan, tapi juga menciptakan ruang hidup yang punya nilai budaya, ekonomi, dan estetika. Kedua, desain. Desain merupakan proses kreatif dalam menciptakan solusi visual dan fungsional untuk menyampaikan sebuah pesan, memperindah tampilan, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Subsektor ini sangat luas, meliputi desain grafis, komunikasi visual, dan desain produk. Jadi, desain bukan hanya soal estetika, tapi juga strategi komunikasi dan solusi kreatif yang mampu meningkatkan nilai tambah suatu produk atau layanan. Ketiga, fashion. Industri pakaian, aksesoris, dan gaya hidup yang terus mengikuti tren global. Lokal banyak yang sudah go internasional dengan mengangkat identitas budaya, seperti contoh batik Danar Hadi, batik keris, dan lain sebagainya. Keempat, film, animasi, dan video. Konten audiovisual jadi tulang punggung hiburan dan promosi digital. Perkembangan platform streaming seperti Netflix, video, itu membuka pasar luas bagi sinema lokal. Kelima, fotografi. Fotografi bukan sekedar dokumentasi, tetapi juga media seni dan komersial. Fotografer kini banyak yang merambah ke wedding, produk fashion, hingga travel fotografi. Keenam, game. Industri game lokal berkembang, terutama game edukasi dan budaya. Didukung penetrasi smartphone dan komunitas e-sport yang sangat besar. Contohnya ada game Breakout, Lokapala, Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Ketujuh, musik. Digitalisasi membuat musisi bisa langsung menjual karya ke pasar global melalui Spotify, YouTube, dan TikTok. Banyak musisi indie sukses tanpa label besar. Contohnya, musik dan dangdut koplo remix yang sedang viral. Kedelapan, penerbitan. Meliputi buku, majalah, hingga konten digital berbasis tulisan. Saat ini berkembang ke e-book dan platform baca online. Contoh, penerbit Gramedia, lalu platform buku digital Google Play Books. Kesembilan, periklanan. Periklanan termasuk
subsektor ekonomi kreatif karena mengandalkan ide, kreativitas, dan strategi komunikasi untuk menghasilkan iklan yang menarik. Industri ini membantu produk atau jasa lebih dikenal masyarakat, meningkatkan nilai jual, serta membuka lapangan kerja seperti desainer grafis, konten kreator, copywriter, videografer, dan lain sebagainya. 10. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif karena mengubah karya seni seperti tari, musik, teater, wayang, konser, festival. Nah, semua itu menjadi tontonan yang bernilai ekonomi. Selain melestarikan budaya, seni pertunjukan mampu menarik wisatawan, menciptakan industri hiburan, dan memberikan penghasilan bagi seniman maupun penyelenggara acara. 11. Seni rupa. Ekspresi visual seperti lukisan, patung, instalasi, hingga seni digital. Seni rupa Indonesia banyak dipamerkan di galeri internasional. Ke-12, seni kriya. Kerajinan tangan tradisional seperti batik, tenun, anyaman, perak, dan ukiran kini mendunia dengan sentuhan desain modern. 13. Kuliner. Sektor paling besar kontribusinya bagi ekonomi kreatif adalah produk UMKM makanan dan minuman yang merupakan primadona pasar lokal maupun global. Ke-14, desain interior. Mengolah ruangan agar lebih indah, nyaman, dan fungsional. Tren saat ini banyak mengangkat konsep minimalis dan eco-friendly. 15. Desain produk. Menciptakan produk yang bukan hanya berguna tapi juga estetis dan memiliki nilai jual. Inovasi jadi kunci agar kompetitif di pasar global. 16. Teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan suatu tulang punggung seluruh subsektor lain meliputi software, aplikasi, platform digital, hingga artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Ke-17, wisata kreatif yang menggabungkan pariwisata dengan budaya dan kreativitas lokal. Pengalaman wisata yang ditawarkan lebih personal dan unik. Dari ke-17 subsektor ini, kuliner, fashion, dan kriya adalah penyumbang terbesar PDB ekonomi kreatif Indonesia. Sementara subsektor digital seperti game, film, musik, dan TIK sedang bertumbuh dan sangat pesat. Di tahun 2025, perhatian terhadap sektor kreatif semakin besar. Pemerintah sadar bahwa anak muda bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pencipta ide-ide luar biasa. Nah, berikut ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah. Pertama, pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif. Pemerintah kini bekerja sama dengan kampus, startup, dan platform digital seperti Rumah BUMN untuk mengadakan bootcamp kreatif, pelatihan digital marketing, hingga sertifikasi di bidang desain, musik, dan animasi. Bahkan, program kartu prakerja kini lebih fokus ke keterampilan ekonomi digital. Kedua, pembiayaan dan modal usaha. Selain KUR, di tahun 2025 sudah banyak insentif dari BUMN. Program inkubasi dari Bekraf atau sekarang masuk BRIN, dan dana hibah UMKM berbasis inovasi. Generasi muda diajak membuat sebuah proposal bisnis untuk mendapatkan pendanaan. Ketiga, promosi produk dan branding digital. Produk kreatif lokal makin gencar dipromosikan di marketplace, bahkan melalui kerjasama dengan akun medsos lainnya. Pemerintah juga membantu pengurusan haki agar ide kita tidak lagi dicuri orang. Keempat, iklim usaha yang lebih ramah anak muda. Perizinan usaha mikro sudah bisa diakses 100% online lewat OSS. Lebih cepat dan transparan. Ada juga regulasi khusus untuk mendorong inovasi tanpa memberatkan anak-anak muda yang baru mulai. Intinya, kalau kita punya ide kreatif
jangan ditunda. Pemerintah di tahun 2025 benar-benar membuka peluang sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk bisa berkreasi dan berinovasi. Tinggal kita mau gerak atau tidak. Menurut World Economic Forum, ada 8 keterampilan utama yang sangat dibutuhkan di era 4.0. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, berpikir kritis. Wirausahawan harus mampu menganalisis situasi, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan tidak langsung percaya begitu saja. Kedua, pemecahan masalah. Masalah pasti ada, tapi wirausaha yang tangguh akan mencari solusi, bukan alasan. Ketiga, komunikasi efektif, bisa menyampaikan ide dengan jelas, menjual gagasan, dan membangun hubungan baik. Semua ini butuh komunikasi yang baik. Keempat, kolaborasi. Bisnis bukan tentang jalan sendiri. Kolaborasi dengan orang lain akan mempercepat pertumbuhan usaha. Kelima, kepemimpinan atau leadership. Pemimpin bukan hanya memberi perintah, tapi juga memberi inspirasi dan arah. Keenam, manajemen waktu dan sumber daya. Waktu adalah aset penting. Kita perlu mengelola waktu, tim, dan keuangan dengan bijak. Ketujuh, kemampuan teknologi. Digital itu wajib, mulai dari media sosial, pemasaran online, sampai aplikasi keuangan. Kedelapan, adaptabilitas. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan adalah kunci untuk tetap relevan dan bertahan. Setelah kita memahami pentingnya jiwa kewirausahaan di era sekarang, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keterampilan apa saja yang wajib dimiliki wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Pendidikan kewirausahaan adalah proses pembelajaran yang berfokus pada bagaimana seseorang bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola bisnis. Nah, kenapa ini penting? Karena lewat pendidikan ini, kalian akan dibimbing untuk pertama, mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan inovatif, supaya tidak hanya ikut-ikutan tapi bisa tampil beda di pasar. Kedua, menyusun rencana bisnis yang efektif. Karena bisnis tanpa perencanaan itu ibarat berlayar tanpa arah. Ketiga, mengelola keuangan bisnis dengan bijak, supaya kita tahu bagaimana alur kas, pengeluaran, dan keuntungan bisa terkendali. Keempat, mengelola sumber daya manusia. Karena tim kerja yang solid adalah aset utama dalam sebuah bisnis. Keenam, melakukan pemasaran dan promosi agar produk yang kita buat bisa dikenal luas dan diminati pasar. Ketujuh, mengelola resiko. Karena setiap bisnis pasti punya tantangan dan kita perlu siap secara strategi dan mental. Dan tentu saja menghadapi berbagai tantangan bisnis dengan mindset pantang menyerah dan adaptif. Jadi, pendidikan kewirausahaan ini bukan hanya tentang teori, tapi tentang bagaimana kalian membangun sikap dan keterampilan sebagai calon wirausahawan yang tangguh dan kreatif. Mengutip dari Background 2018, ada beberapa bidang wirausaha yang relevan dan terus berkembang di era revolusi industri 4.0, bahkan hingga saat ini. Yuk kita ulas satu persatu dengan singkat dan padat. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK bukan sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi fondasi bisnis modern. Aplikasi mobile, kecerdasan buatan atau AI, big data, hingga layanan cloud, semua ini membuka peluang usaha digital yang besar. Kedua, ekonomi kreatif.
Industri kreatif tumbuh cepat seiring perkembangan media sosial dan e-commerce. Konten digital, desain, musik, hingga game menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi generasi muda yang penuh ide. Ketiga, agroindustri. Dengan teknologi seperti pertanian dan Internet of Things, sektor pertanian kini semakin efisien dan produktif. Bisnis olahan pangan lokal juga semakin menarik dalam pasar global. Keempat, kesehatan. Startup di bidang kesehatan digital seperti layanan konsultasi media online, aplikasi gaya hidup sehat, hingga produk herbal dan suplemen alami menjadi tren yang terus tumbuh. Kelima, pendidikan. Pembelajaran daring tidak lagi menjadi alternatif, tapi juga menjadi suatu kebutuhan. Kursus online, aplikasi belajar, dan konten edukasi berbasis video adalah peluang yang terbuka lebar. Keenam, pariwisata. Meskipun sempat terpukul pandemi di tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan pariwisata digital dengan pendekatan storytelling, virtual tour, dan promosi yang berbasis media sosial. Teman-teman, hari ini kita sudah bahas banyak hal, mulai dari kebijakan ekonomi kreatif, pentingnya wirausaha di era 4.0, peran pendidikan tinggi, keterampilan yang dibutuhkan, hingga berbagai bidang dan subsektor ekonomi kreatif yang bisa jadi peluang nyata. Semua itu bukan sekedar teori. Ini adalah bekal awal kalian untuk mulai berpikir sebagai calon wirausahawan. Ingat, jadi wirausaha bukan harus langsung hebat, tapi mau belajar, berani mencoba, dan tidak takut gagal. Sekecil apapun ide kalian, jika dijalankan dengan semangat dan konsistensi, bisa jadi usaha yang berdampak besar. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Tetap semangat, terus eksplorasi, dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang membawa perubahan. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bisa membuka wawasan kalian tentang pentingnya berwirausaha di era sekarang. Tapi ini baru awal ya. Masih banyak materi menarik yang akan kita bahas ke depan. Lebih dalam, lebih aplikatif, dan pastinya lebih menginspirasi. Jadi, jangan lupa untuk ikuti pertemuan selanjutnya. Siapkan semangat dan ide kreatifmu. Sampai jumpa di video berikutnya.